Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kembali membahas buku yang sudah saya baca. Oke, bukunya ini judulnya Gadis Minimarket, ditulis oleh Sayaka Murata, dan ini merupakan novel terjemahan dari Jepang. Sama dengan buku-buku yang lain, buku ini juga saya baca di aplikasi Ipusnas. Buat yang belum tahu, jadi aplikasi Ipusnas ini merupakan aplikasi perpustakaan digital yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan ini bisa diakses secara gratis. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi baca novel online. Ini memang aplikasi perpustakaan, di mana sistemnya hampir sama dengan perpustakaan. Kita harus minjam bukunya dulu, baru bisa dibaca. Buku-buku yang disediakan pun sangat beragam, jadi ayo mari kita lebih banyak membaca. Oke, jadi mari kita bahas bukunya. Nah, buku ini buku terjemahan dari Jepang. Bukunya singkat, kurang dari 200 halaman. Bagi yang sering membaca cepat, ini mungkin bisa dibaca sekali duduk saja. Bukunya sedikit unik karena tidak ada daftar isi pun, tidak ada bab-bab tidak ada judul-judul bab dalam novel ini. Jadi bukunya berawal dan berakhir begitu saja. Novelnya menggunakan sudut pandang orang pertama, dan ketika dibaca rasa-rasanya seperti membaca buku harian. Kisahnya tentang seorang perempuan bernama Keiko Furukura yang berusia 36 tahun dan sudah 18 tahun bekerja di sebuah minimarket. Semasa kecil, cara berpikirnya berbeda dengan anak-anak lain seusianya, dan dia seperti tidak punya emosi, atau mungkin sikapnya mirip-mirip dengan psikopat yang biasa ada di drama-drama Korea. Hal ini membuat keluarganya khawatir sehingga dia harus disembuhkan seperti orang-orang normal pada umumnya. Sampai suatu hari ketika dia sudah dewasa, dia mulai bekerja pada waktu di minimarket dan berusaha bersikap normal seperti orang-orang yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, bagaimana kisah lengkapnya, apa saja yang dialami Keiko, kemudian bisakah dia berubah jadi normal, atau apakah justru standar normal masyarakat itu yang tidak masuk akal? Oke, silakan membaca bukunya. Yang saya suka dari buku ini, yang pertama, kisahnya ini memuat tentang standar sosial atau hal-hal yang dianggap normal dalam masyarakat, dimana kalau kita tidak sesuai dengan standar itu, kita akan dianggap aneh dan terasingkan. Contohnya di buku ini, si Keiko yang sudah berumur 36 tahun tetapi masih bekerja paruh waktu di minimarket, di mana lingkungan sosialnya itu menganggap bahwa di usia 36 tahun itu seharusnya orang-orang sudah punya pekerjaan tetap, bukan lagi bekerja paruh waktu. Nah, contoh lain di luar buku ini, misalnya dalam suatu masyarakat mereka menganggap normal perempuan yang menikah di usia 25 tahun ke bawah, dan kalau ada yang sudah lewat dari umur tersebut tetapi belum juga memiliki pasangan, orang-orang akan terus mempertanyakan dan mungkin merasa kasihan dengan pilihan hidup perempuan tersebut. Kedua yang saya suka dari buku ini, menggambarkan secara detail bagaimana lingkungan mempengaruhi kita, mulai dari cara bicara, cara berpakaian, sampai bagaimana orang lain ikut campur dalam masalah pribadi kita. Selanjutnya yang ketiga, si Keiko ini kan pegawai minimarket. Saya melihat Keiko di buku ini, dia itu seorang pekerja yang profesional, di mana dia memperhatikan segala macam hal tentang minimarket. Nah, dari sinilah dibahas kenapa minimarket tampilannya harus selalu rapi. Hal apa yang bisa mempengaruhi penjualan itu meningkat atau menurun. Misalnya di sekitaran minimarket dibangun tempat tinggal yang baru, otomatis pelanggan akan bertambah. Atau bagaimana cuaca harian bisa mempengaruhi produk apa yang bakal laku. Bagaimana cuaca bisa mempengaruhi hari itu yang akan laku produk apa saja. Jadi buku ini mungkin bagus juga dibaca oleh orang-orang marketing. Selanjutnya yang keempat yang saya suka ini tokohnya. Di novel ini ada dua tokoh yang paling sering muncul, yaitu si Keiko ini sendiri. Kemudian yang kedua nanti ada tokoh namanya Shiraha.
Si Keiko ini digambarkan tidak mengerti standar normal masyarakat, tetapi tetap berusaha sebisanya untuk bersosialisasi agar mungkin tidak dianggap aneh oleh orang lain atau berusaha mengikuti saran-saran yang dia terima dari orang lain. Sedangkan tokoh si Raha ini paham dengan standar normal di masyarakat, tetapi tidak berusaha memperbaiki hidupnya. Hanya bisa mengeluh dan terkesan mengasihani diri sendiri, bahkan numpang hidup di orang lain. Tokoh ini memang sangat menyesalkan, tapi beberapa dialognya tentang perilaku masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang yang ada benarnya juga, dan saya rasa mungkin inilah yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Oke, itu saja yang bisa saya bahas tentang buku ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.